Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan rujak pakai gedondong, jawab salamnya yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sekalian. Senang sekali rasanya kita semua dapat berkumpul dalam acara talk show ngobrol bareng bersama PSUSM dan launching jersey PSUSM musim kompetisi 2022-2023. Dan merupakan suatu kebanggaan karena telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, selamat siang Bapak. Yang kami hormati para narasumber kita pada siang hari ini, Wakil Pimpinan Redaksi Suara Merdeka Bapak Edi Indarto, selamat siang Bapak. Komdis PSSI Bapak Khairul Anwar SHMH, selamat siang Bapak. Pelatih PSUSM Bapak Muhammad Dovir, selamat siang. Dan tentunya bintang tamu kita, Mas Alfrenda Daiwangga, selamat siang Mas. Tidak lupa teman-teman peserta yang semangat dan antusias sekali ya untuk mengikuti ngobrol bareng pada siang hari ini. Atau jangan-jangan hari ini datang hanya untuk ketemu Mas Dewangga nih. Ayo, ada yang mau ketemu Mas Dewangga aja atau ikut ngobrol barengnya juga? Tidak lupa Gaby juga menyapa teman-teman yang turut hadir menyaksikan secara live dari YouTube Humas USM. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tentu acara pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari para sponsorship. Kami mengucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka Network, Expert Custom Jersey and Sportswear, dan Identik Batik Tulis Indonesia yang juga turut hadir di tengah-tengah kita. Tamu undangan, narasumber, dan teman-teman sekalian, kita berkumpul saat ini di ruangan ini karena kita akan mengikuti rangkaian acara yang sungguh luar biasa. Yang pertama kita akan mengawali dengan pembacaan doa, mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara seremonial tendang bola oleh Mas Dewangga, Bapak Wakil Rektor 3, serta Bapak Edi Indarto. Dilanjutkan dengan launching jersey PSUSM, talk show ngobrol bareng dengan para narasumber kita, dan di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab serta pembagian door prize. Jadi bagi teman-teman bisa nyiapin dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Bakal seru banget pokoknya acara kita pada siang hari ini. Langsung saja mari kita mengawali acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk membakar semangat nasionalisme kita, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibu.
dimohon untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHMH. Kepada Bapak Jun dimohon untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang pertama tentunya adalah Pak Khairul yang pada kesempatan kali ini telah hadir. Jadi kita meskipun PSSI ya itu ada di Jakarta, tapi kita dengan mudahnya mengundang beliau untuk hadir di sini. Ya, kita kasih aplaus untuk beliau. Kemudian yang kedua tentunya adalah Pak Edi Indarto, Wapimret Suara Merdeka yang pada kesempatan kali ini telah hadir. Terima kasih banyak Pak Edi. Bukan hanya beliau hadir, tapi pada hari ini juga beliau telah memberikan dukungan secara penuh. Jadi seingat saya itu saya ketemu Pak Gun di Arawan bersama Pak Rektor, minta supaya ada kerjasama, maka kemudian langsung saya tindak lanjuti dengan kerjasama. Cuma kemarin-kemarin itu ada hal yang kemudian harusnya disematkan, yaitu kolaborasi berkaitan dengan launching apa itu Bu Indah? Ya, Pers Suara Merdeka ya saat itu ya. Tapi kemudian tidak jadi, mungkin di rescheduling seperti itu. Tapi kami berharap kerjasama ini tidak akan berhenti sampai di sini. Yang saya hormati juga Mas Dewangga ya, bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Tadi saya lihat di luar sana ada ibu hamil seperti itu pakai sini sampai pingin foto. Saya khawatirnya anaknya nanti jadi kopiannya Mas Dewangga. Ya, tapi itulah yang kemudian kalau kita orang lagi gandrung seperti itu sama seseorang, ya akan menjadikan kita untuk tertarik hadir sampai foto dan lain-lain sebagainya. Yang saya hormati juga para pelatih, ada Pak Dovir dan bapak-bapak sekalian yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian rekan-rekan panitia yang ada di PS, ada Pak Kukuh diantaranya yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, termasuk para atlet PS USM yang pada kesempatan kali ini telah hadir dan kemudian membackup acara pada hari ini yang kemudian terselenggara dengan baik. Acara ini mungkin baru pertama kali dalam sejarahnya USM itu memiliki persatuan sepak bola. Tapi catatannya, ketika USM memiliki persatuan sepak bola ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk secara jelas-jelas bahwa USM itu bisa masuk ke semua lini, bukan hanya lini pendidikan secara formal, tapi adalah kegiatan sebagaimana yang hari ini dilaksanakan adalah kegiatan non-akademik. Maka kemudian hari ini ya kita memiliki suatu jersey baru ya, dan kita perkenalkan juga kepada semua pihak bahwa bukan hanya jersey baru yang kita miliki, kita juga punya atlet-atlet yang berprestasi, di antaranya Mas Dewangga. Ya, tentunya ini menjadi bagian yang harus kita perkenalkan dengan terus-menerus bahwa USM adalah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Alumni Undip yang terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan masa dan situasi yang ada. Maka kegiatan kali ini dengan didukung oleh beberapa pihak, di antaranya adalah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah Suara Merdeka, yang paling penting seperti itu. Yang kedua ada expert yang kebetulan di sini hadir juga di depan. Tadi ada requestnya, Pak saya dipanggil Pak gitu kan. Mas Ulil namanya, silakan berdiri Mas Ulil. Ya, nah ini jersinya salah satu yang mendukung beliau seperti itu. Ya, yang tentunya kemudian dibikin yang sebagus mungkin seperti itu dan kemudian semaksimal mungkin nantinya akan diberikan bukan hanya diskon ya, tapi gratisan seperti itu. Ya, ini bagian daripada kontribusi, bukan hanya pihak korporat itu hanya melihat kita, tapi kemudian mendukung kita dengan baik. Kemudian juga yang ketiga adalah identik batik tulis Indonesia. Ini kebetulan kemudian kemarin banyak kontribusinya juga dalam menyupport kegiatan ini. Dan itu kemudian diantaranya adalah temannya Mas Khairul yang kemarin menyampaikan kepada saya Mas Khairul. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik sekalian yang ada di gedung auditorium ini. Mungkin pada kesempatan kali ini demikian, saya mewakili Pak Rektor dan Pak Ketua Pembina yang harusnya hari ini beliau
memberikan sambutan, tapi ada halangan kegiatan-kegiatan lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan kali ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang telah mendukung acara pada kesempatan kali ini. Kami berharap PSUSM ini tidak hanya berhenti di Liga 1 Ascot, Asosiasi Kota. Saya dikoloi terus sama Mas Koirul, ya. Liga 3 ke depannya, tapi tentunya saya butuh dukungan oleh Pak Dovir dan timnya. Ya, kalau tanpa dukungan beliau, saya sebagai manajernya, istilahnya seperti itu kerennya ya, adalah ketua seperti itu, saya tidak bisa apa-apa. Ya, kalau kemudian ada dukungan secara maksimal, apalagi atlet-atlet PSUSM yang mereka semuanya adalah penerima beasiswa seperti itu, diantaranya ya akan menjadikan PSUSM ini bukan hanya Liga 1 Ascot, tapi Liga 3 bahkan kemudian liga-liga yang lain yang tentunya akan menjadikan USM lebih jaya. USM, USM, USM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun atas sambutannya yang sungguh hangat sekali pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini, mahasiswa Universitas Semarang telah meraih berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Di antaranya adalah juara 1 kompetisi jembatan balsa Civil Expo Nasional tahun 2022 Civecton 10.0, juara 1 kejuaraan nasional Widori Open 3 Pencak Silat Championship 2022, lolos didanainya tim PKMK yang membawakan judul Inovasi Permen Sehat Alami dari Wortel dan Ekstrak Jahe, tim Yusero USM, juara 3 KRI Nasional kategori Kontes Robot Sepak Bola Indonesia, dan yang terakhir adalah juara 1 Piala Gubernur Jawa Tengah 3x3 Basketball di tingkat provinsi. Mohon untuk kepada perwakilan dari tiap-tiap kompetisi dapat maju ke depan. Kami dari kampus akan memberikan reward yang akan diberikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHMH. Monggo kepada perwakilan dimohon untuk dapat maju ke depan. Monggo kepada para mahasiswa yang sudah berprestasi dapat maju ke depan untuk menerima reward. Yang akan memberikan reward pada siang hari ini adalah Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHMH, didampingi oleh Bapak Edi Indarto serta Bapak Khairul Anwar. Sembari menunggu, saya akan memberitahukan kembali bahwa acara pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari para sponsorship. Universitas Semarang mengucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka Network, Expert Custom Jersey and Sportswear, serta Identix Batik Tulis Indonesia. Sudah semua nggih? Monggo Pak Jun, Pak Edi, dan Bapak Khairul Anwar. Baik, yang pertama adalah lolos didanainya tim PKMK Universitas Semarang yang membawa judul Inovasi Permen Sehat Alami dari Wortel dan Ekstrak Jahe. Mohon beri aplaus yang sungguh luar biasa untuk teman-teman kita pada siang hari ini. Yang kedua adalah juara 1 kejuaraan nasional Widuri Open 3 Pencak Silat Championship 2022. Bisa beri tepuk tangan kembali yang meriah teman-teman sekalian. Berfoto dulu nih, yang senyum yang manis dong Mas.
Selebar lagi dong Mas. Iya. Dan yang ketiga adalah juara 1 tim Useros USM. Juara 1 kompetisi jembatan balsa sivil Expo Nasional tahun 2022 CIVEX 10.0. Mari teman-teman kita beri tepuk tangan kembali, kita beri aplaus yang meriah karena mendapatkan juara 1 nasional loh ini. Lalu yang selanjutnya adalah tim Useros Universitas Semarang mendapatkan juara 3 KRI Nasional dalam kategori kontes robot sepak bola Indonesia. Bisa beri tepuk tangan dan aplaus yang meriah kembali. Dan yang terakhir adalah juara 1 Piala Gubernur Jawa Tengah 3x3 Basketball di tingkat provinsi yang kemarin diadakan bulan lalu. Bisa beri tepuk tangan kembali, bisa beri aplaus yang meriah kembali. Baik, bisa sesi foto bersama dulu Bapak dan teman-teman merapat. Ya, senyum yang lebar Mbak-mbak, Mas-mas. Jangan tegang gitu dong mukanya. USM. Iya, mari kita beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk para mahasiswa yang berprestasi sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini. Terima kasih kepada Pak Jun, Bapak Edi Indarto, Bapak Khairul Anwar serta Mas Dewangga yang turut memberikan reward pada siang hari ini. Baik, biar makin semangat di siang hari ini, udah jauh-jauh nih ke Universitas Semarang di Telogosari yang panas banget. Kita jargon dulu ya, bisa teriak sekenceng-kencengnya. Kalau saya bilang USM, kita semua teriak Jaya. USM, 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 Jaya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan seremonial tendang bola oleh Mas Dewangga dan Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan serta Bapak Edi Idarto selaku Walpimret dari Suara Merdeka. Monggo Bapak Mas Dewangga bisa maju ke depan. Pak Khairul monggo Pak. Kita tendang-tendang bola sekalian hari ini. Teman-teman bisa nyiapin ini ya. Kapan lagi bisa lihat Mas Dewangga untuk tendang bola secara langsung nih, secara khusus diundang ke talk show pada siang hari ini. Jangan lupa tag Instagram USM Jaya serta tag dari Instagram PSUSM ps.usm ya teman-teman ya. Dari Mas Dewangga bisa memberikan dulu kepada Pak Jun. Ke Pak Jun dulu. Lalu Mas Dewangga kepada Bapak Khairul Anwar. Dan yang terakhir kepada Bapak Edi Indarto. Iya, bisa berkumpul kembali ke tengah bersama-sama sekaligus kita akan launching jersey PSSM tahun 2022-2023. Mas Dewangga ada permintaan khusus ini dari Bapak Khairul Anwar untuk juggling. Bisa disaksikan ke teman-teman juga. Waduh, keren banget ya. Saya selalu fokus sepatunya loh ini, bukan ke jugglingnya. Bisa ke tengah Bapak dan Mas Dewangga, kita sekalian akan launching jersey PSUSM. Mohon bantuannya untuk jargon USM Jaya Bapak. Iya, ke teman-teman sekalian. Siapa yang udah penasaran dengan jersey PSUSM tahun ini? Ada yang udah penasaran? Pasti penasaran semua ya. Oke, Bapak monggo USM Jaya. USM Jaya. 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 Terima kasih Bapak, monggo Mas Dewangga bisa kembali ke tempat. Dan ini dia jersey dari PSUSM musim kompetisi 2022-2023. Bisa beri tepuk tangan yang meriah karena ada mas-mas ganteng nih dari Persatuan Sepak Bola Universitas Semarang. Monggo.
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kembali untuk PSWSM tahun 2022. Aduh, ganteng-ganteng banget nih masnya ya. Senyum dulu mas, senyum dulu. Disaksikan dari ribuan penonton ini di YouTube Humas USM. Iya, di sebelah kanan saya adalah jersey home dari PSWSM di musim kompetisi tahun ini. Dan yang memakai baju hijau-hijau itu merupakan jersey away untuk PSWSM di musim kompetisi tahun ini juga. Bisa balik ke belakang nih mas, kita mau melihat bagian belakangnya. Baik, ganteng ya dari belakang ya teman-teman sekalian. Bisa balik lagi, kita sapa teman-teman semua yang ada di depan. Bisa say hi, dada-dada ke kamera yang ada di depan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk PSWSM tahun 2022-2023 ini. Tentu saja jersey ini disponsori oleh Expert Sportswear, Custom Jersey and Sportswear. Terima kasih Expert. Terima kasih mas-mas PSWSM, bisa kembali ke depan, kita beri applause kembali yang meriah. Yang ingin minta foto bareng selain foto nanti sama Mas Dewangga ya, tentunya jangan lupa loh ngajak teman-teman yang di depan untuk foto bareng. Baik, Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita akan mengadakan talk show ngobrol bareng bersama PSWSM dengan keempat narasumber kita. Saya mengundang Pak Jun, Bapak Edi Darto, Bapak Khairul Anwar dan Mas Dewangga untuk maju ke depan. Serta Bapak pelatih PSWSM Bapak Dovir bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama untuk melakukan ngobrol bareng bersama nih. Saya akan naik dulu, kalau tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mau maju ke depan sepertinya. Monggo saya mengundang Bapak Edi Indarto, Wapemret Suara Merdeka, Bapak Khairul Anwar, SHMH Komdis PSSI, serta Bapak Muhammad Dovir selaku pelatih PSWSM dan Mas Alfrianda Daiwangga tentunya. Pak Dovir mungkin bisa di sana Pak? Iya. Baik, sudah saatnya kita masuk ke sesi talk show pada siang hari ini ya teman-teman ya. Tidak lupa talk show pada hari ini dapat disaksikan secara live melalui YouTube Humas USM buat teman-temannya yang mungkin tidak sempat datang untuk hadir pada hari ini di tempat, bisa disebarkan bahwa acara ini disebarluaskan secara live melalui YouTube Humas USM. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Edi, selamat siang Bapak Khairul Anwar, selamat siang Mas Dewangga dan Bapak Muhammad Dovir selaku pelatih PSWSM pada siang hari ini. Bisa dipakai juga mic-nya Pak, kita akan menyapa teman-teman yang hadir pada hari ini. Kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan Pak. Bagaimana Pak? Untuk Bapak Edi Indarto terlebih dahulu Pak. Tentu media mempunyai pengaruh dalam penyebarluasan informasi mengenai dunia sepak bola. Lalu sebenarnya peranan penting apa yang dipegang oleh media, Bapak Edi? Terima kasih Mbak. Saya kira peran media dan industri sepak bola itu sangat erat kaitannya karena kedua elemen ini sangat saling membutuhkan. Jadi istilahnya kalau di bahasa kerennya mungkin simbiosis mutualisme. Jadi sepak bola tanpa media tidak akan ada artinya tidak akan tersebar luas ke masyarakat. Misalnya begini, jadi seperti ambil contoh PSIS,
PSIS mungkin punya prestasi besar, prestasi tinggi, tapi kalau tidak didukung oleh media tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Dan sekarang peran media itu memang benar-benar sangat kuat untuk industri sepak bola. Kita akan melihat misalnya di Liga Indonesia, Liga 1 ya, itu dulu kan sebelum ada siaran langsung yang diambil oleh grupnya MTech itu, grupnya Indosiar dan Video.com itu, Liga 1 tidak bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakatnya. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 pertandingan yang bisa disaksikan secara langsung, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi dan dengan adanya hak siar antara PSSI dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru dan MTech Group, jadi masyarakat bisa menyaksikan secara live semua siaran langsung sepak bola untuk Liga 1. Ya, mungkin nanti untuk USM juga saya kira demikian pula Mbak. USM mungkin berprestasi di tingkat kota ya, tapi kan suaranya di kota Semarang juga belum begitu terdengar, karena mungkin menurut saya jarang dipublikasikan Mbak. Padahal kita bisa sekarang media itu bisa lewat media cetak, elektronik maupun dari media sosial. Saya kira USM ke depan untuk maju saya kira harus dipublish, jangan hanya yang terkenal Mas Diwangga saja ya, hanya di tim nasional, tapi saya kira dengan prestasi yang ada sekarang UMS harus go public Mbak. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya juga pada awalnya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan dunia sepak bola di masa kecil, namun dengan adanya media yang terus-menerus memberikan berita mengenai dunia olahraga, saya pun akhirnya mulai mengikuti ini Pak. Terima kasih Bapak Edi Idarto untuk sharingnya pada siang hari ini. Pertanyaan kedua Bapak kepada Bapak Khairul Anwar selaku Komdis PSSI. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, setelah 16 tahun lamanya ini Pak, pada tahun ini pun Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2023. Seperti macan Asia yang tertidur akhirnya bangun kembali Pak. Lalu bagaimana PSSI memandang perkembangan persepak bolaan Indonesia dan perkembangan sepak bola di Jawa Tengah dan tentunya di USM sendiri Pak? Oke, terima kasih. Mbak siapa namanya? Saya Gaby Pak. Mbak Debbie. Pertanyaannya cukup bagus. Diawali dengan kita lolos Piala Asia, kemudian sepak bola secara nasional, dan kemudian wabil khusus kepada USM. Ya, karena posisi saya hadir di sini kapasitas sebagai anggota dari Komdis PSSI Pusat, tentu saya akan bicara regulasi. Sepak bola ini, Coach Dovir, sudah kenal lama ya Coach? Sepak bola ini sebuah permainan. Tentunya di dalam sebuah giat olahraga, dalam suatu permainan itu ada regulasi, ada aturan yang harus ditaatin. Kalau kemarin lihat PSIS sama Malang, Mas Dewangga keinjek apa enggak kakinya saya nggak tahu, karena ini kan salah satu pemain yang saya amatin sulit sekali untuk di tackling dan kadang sering tackling dan bersih. Ya, artinya di dalam sebuah permainan ada regulasi, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pembinaan sudah dilakukan, edukasi sudah dilakukan oleh PSSI setiap kali satu musim kompetisi mau diadakan. Ada manajer meeting yang mengatur mengenai tata regulasinya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan namanya permainan ini akan menjadi rusak pada saat regulasi dan aturan mainnya itu tidak dilaksanakan. Semua yang terlibat di dalamnya, baik mulai dari penontonnya, pelatihnya, kemudian ke para pemainnya, semua sudah diatur. Ada namanya kode disiplin, itu yang mengatur permainan dari awal sampai akhir. Ya, ini yang saya katakan, semua pemain, semua pemangku bola harus paham masalah itu. Ada fault, ada kesalahan sedikit saja tidak melaksanakan itu. Contoh kemarin, mungkin Bapak Ibu sekalian lihat, waktu saya ikutin siaran langsung PSIS melawan mana ya yang official kalian, yang official yang menyerahkan minum, lawan Persis Solo. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ada salah satu official dari PSIS memberikan minum kepada salah satu wasit. Itu diregulasi, diatur tidak boleh, karena masih dalam posisi dia menjalankan tugas. Nah,
itu bisa dikualifikasikan dalam bentuk pelecehan. Nah, itu semua sudah diatur dan sebelumnya sudah diingatkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau sampai terjadi pelanggaran seperti itu pasti kemarin langsung kartu merah langsung. Apa cukup di situ? Tidak. Larangan berikutnya dia tidak boleh ikut hadir dalam pertandingan 1 kali. Apakah cukup di situ juga? Tidak. Ada sanksi yang menyusul berikutnya, yaitu denda. Ya, denda yang menjatuhkan siapa? Kami dari disiplin PSSI. Ya. Jadi badan yudisial yang menaungin terkait pelaksanaan kompetisi setiap kali pelanggarannya ada di kami, ya, di badan yudisialnya PSSI. Setiap kali pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun yang terlibat di dalam sebuah permainan bola itu pasti akan kita yang berikan sanksi. Kalau kita mau menjadi lebih bagus lagi, kalau kita tadi mau macan Asia yang tertidur sekarang dibangunkan dan menggaung lebih keras lagi, jangankan Asia, ya, kalau perlu dunia, perbaiki dulu perilaku ini sehingga dia tahu yang namanya law of the game-nya. Jadi tidak sampai merugikan tim, kan gitu ya Pak Pelatih ya. Ya, saya kira itu mungkin Mbak Ibi. Kami juga penasaran nih Bapak, dalam permainan Timnas Indonesia pada tahun-tahun ini, menurut Bapak perkembangan ke depannya itu kita bisa bagaimana Pak? Bisa sampai ke tingkat internasional kah, maksudnya ke Piala Dunia kah, atau bagaimana Pak? Oke, kamu jangan lihat aku tapi lihat Mas Dewangga. Ya, kalau kita lihat ini produk Timnas, ya, beliau ini produk Timnas. Pasti edukasi ke beliau sudah pasti oke, sudah diberikan oleh coachnya Sintayong. Dan kalau kita melihat prestasinya, ingat step by step pembenahan di kelompok usia ini sudah mulai dilakukan secara nasional. Ketum PSSI sudah melaksanakan itu. Bahkan ini nanti Piala Suratin juga sudah mau digulirkan. Kelompok usia di bawah 18 tahun, nanti bisa ada kelompok usia 14, 16, 17, 18, 19. Kelompok usia inilah yang memproduksi produk-produk yang akhirnya menjadi dewangga-dewangga yang lain. Ya, ini sementara ini beliau ini salah satu pemain terbaik. Ya, berikutnya bukan cuman dari PSIS, tapi di belakang itu yang pakai baju putih-putih itu nantinya bisa juga menjadi generasi-generasi berikutnya dewangga untuk bermain di level nasional. Ya, yang jelas Anda semua harus paham. Saya yakin Coach Dovir sudah memberikan aturan mainnya, bagaimana sebuah permainan itu dilakukan. Law of the game-nya saya yakin Anda akan diberi pemahaman yang utuh. Ya, Timnas bagus, progresnya bagus ke depan, bukan cuma Asia. Kita harus bergaung secara internasional. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Khairul atas sharingnya pada hari ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke Coach Dovir selaku coach dari Persatuan Sepak Bola Universitas Semarang. Kita semua penasaran ini Coach. Universitas Semarang telah menghasilkan banyak atlet-atlet yang berprestasi, tentunya salah satunya telah hadir bersama kita Mas Dewangga yang jadi jagoannya ciwi-ciwi nih yang ada yang hadir pada hari ini, yang tentunya pasti datang juga karena ingin melihat Mas Dewangga juga. Penasaran nih Pak, bagaimana cara kampus membina para atlet-atlet yang ada di Universitas Semarang? Dan bagaimana cara kampus mewadahi para atlet-atlet ini agar bisa berlatih dengan maksimal dan pada akhirnya mencapai impian mereka. Karena telah hadir juga di tengah-tengah kita siswa-siswa dari SMA dan SMK yang ada di Semarang, biar mereka bisa yakin bahwa USM itu merupakan jembatan masa depan bagi mereka Pak. Monggo, Coach. Terima kasih. Cukup menarik apa yang disampaikan Pak Indarto tadi, kemudian Pak Khairil. Bagaimana cara membina anak-anak di PSUSM? Saya rasa panjang ya Mbak, kalau saya cerita mungkin sehari belum. Ya Bapak, jadi mungkin saya ingin, sebetulnya saya nggak pantas jadi narasumber, cuman saya akan bercerita perjalanan PSUSM waktu saya menangani. Maaf, saya pegang PSUSM itu di 2016-17 kalau mungkin ini sedikit cerita flashback. Kemudian saya tangani 1 tahun itu Pak Khairil waktu rektor Pak Andi kalau nggak salah. Kemudian PSUSM itu masih divisi 2 di Ascot. Kemudian saya tangani 1 tahun promosi divisi 1 waktu itu.
juara di divisi 2, kemudian promosi divisi 1. Kebetulan berbarengan di 2018 juga juara Kopa waktu itu, kan selalu diiringi dengan kejuaraan Kopa. Kemudian 1 tahun kembali di juara di 2019, juara divisi 1 Pak. Jadi karena itu musim pandemi, kemudian ada sedikit masalah, kemudian diputarlah divisi 1 lagi. Alhamdulillah di tahun ini juga di juara divisi 1 lagi Pak. Nah, saya melihat di perjalanan kurang lebih 5 tahun ini, saya melihat PSMU seharusnya naik kelas Pak. Seharusnya naik kelas. Saya melihat begitu banyak potensi dewa-dewa. Dewa enggak kalau saya bilang dewa. Karena terus terang saya perjalanan dewa ini enggak begitu dulu dari SSB mana anak ini. Saya lihat memang dia dulu dari PLP ya, Diklat ya. Itu saya lihatnya muncul dewa enggak. Kalau kakaknya memang dewa enggak itu sama saya Pak di PSUSM dulu. Terakhir dia ikut Liga 3 waktu itu di 2019 kita ikut Liga 3. Ya harapan saya PSUSM harus naik kelas harusnya. Kalau saya melihat potensi-potensi pemain yang ada itu, karena PSUSM itu punya kelebihan satu Pak, beasiswa. Itu nggak ada klub-klub lain atau yang mana yang dapat beasiswa sebesar seperti itu. Ini potensi sekali. Kemarin kita ikut di Liga 3 itu udah 2019, saya nggak gaji pemain Pak. Kita paksakan ikut, tapi saya nggak gaji pemain. Saya bilang sama pemain, gajimu ya beasiswa itu. Cuman ada tambahan sedikit, memang uang saku Pak. Ya sebetulnya dalam satu musim nggak banyak sih kalau Liga 3 itu. Jadi harapan kami dari pelatih, saya masih senang di usia pembinaan sih Pak. Jadi harapan saya ke depan PSM akan lebih maju. Apa yang dikatakan Pak Indarto, dengan didukung dengan media, aku yakin PSUSM akan dikenal bukan di regional tapi di nasional. Harapan kami seperti itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Coach untuk sharing kita pada siang hari ini. Tentunya PSUSM mempunyai prospek ke depan yang lebih untuk terkenal, untuk berprestasi kembali sampai ke kancah nasional ya Coach ya. Dan saatnya kita mau tanya-tanya ke bintang tamu kita ini, Mas Dewangga. Kayaknya dari tadi senyum-senyum terus, bahagia sekali. Kakinya sudah sembuh ya Mas ya? Alhamdulillah udah lumayan. Alhamdulillah, iya. Istirahat Mbak. Habis ini bisa istirahat Mas. Habis sesi foto kayaknya bakal dimintain foto banyak banget ini. Gimana nih Mas caranya Mas Dewangga bisa terus berprestasi di dalam dunia olahraga meskipun statusnya masih mahasiswa juga di USM? Bagaimana cara membaginya itu antara waktu olahraga dan pendidikan? Ya mungkin kalau saya sih dulu sempat malas buat pendidikan ya Mbak, karena mungkin saya fokus ke sepak bola karena salah satu kita harus korbankan satu, nggak mungkin kita harus jalan dua-duanya, itu hal yang mustahil buat kita meraih prestasi yang tinggi. Jadi kalau saya sendiri lebih fokuskan ke sepak bola terlebih dahulu. Mungkin kalau memang rezekinya di pendidikan pasti ngikut sendiri, dan alhamdulillah berkat USM ini saya bisa lanjut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau boleh tahu sudah semester berapa ini Mas Dewangga? Kalau semester saya masih semester 3. Masih semester 3, oke. Berarti harusnya aku panggil D atau gimana? Saya udah semester 4 ini. Iya, terima kasih Mas Dewangga untuk sharingnya. Ada pesan untuk teman-teman kita pada hari ini kepada PSUSM maupun ada mahasiswa-mahasiswa juga dari USM. Yang untuk PSUSM yang pasti saya melihatnya kan banyak teman-teman saya sendiri, saya juga tahu kualitas teman-teman, jadi saya melihat pantas untuk naik ke kasta yang lebih tinggi, dan jangan lupa terus latihan yang keras, latihan yang giat agar bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Dan untuk calon-calon mahasiswa
USM nanti ya jangan ragulah buat masuk ke kampus ini karena bagus sekali. Tuh, dari Mas Dewangga bilang jangan ragu buat mas-mas yang pakai baju SMA nih pada hari ini, yakin belum masuk USM pada semester depan? Yakin ya? Iya. Saya kembali lagi kepada Bapak Khairul Anwar. Harapannya untuk perkembangan sepak bola PSUSM sendiri, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Saya reguler angkatan pertama S1 Fakultas Hukum USM. Jadi tadi Pak Jun bilang meskipun Komdis PSSI itu di Jakarta, mudah manggil anggota Komdis ke sini ya karena saya alumni USM angkatan 94 reguler. Senior saya berarti Pak, saya juga dari Fakultas Hukum nih. Oh ya, ya. Kebetulan saya juga ketua DPC Pradi Semarang. Jadi bukan orang lain kalau untuk USM. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang generasi-generasi terutama Fakultas Hukum ya. Anda itu satu sisi oke, boleh main bola, apalagi nanti seperti Mas Dewangga. Tapi ingat 40 tahun Anda ke atas usianya, jati diri Anda harus sudah jelas mau jadi apa. Saya yakin Mas Dewangga ini punya target usia tertentu selesai. Makanya dia tadi bilang nerusin kuliah di sini sampai selesai. Karena nantinya dibutuhkan kalau nanti judul namanya advokat Dewangga, enggak usah kaget. Ya, magangnya di DPC Pradi Semarang, enggak usah kaget. Karena dia adalah junior saya di sini. Nah, termasuk teman-teman sekalian. Dari masa ke masa, 94 dulu ada namanya Fakultas Hukum Cup sepak bola, saya panitianya. Jadi kalau sekarang ini USM generasi sekarang itu menciptakan beasiswa untuk anak-anak pemain bola, itu saya salah satu yang selalu mendorong kepada universitas. Yang kedua tugas saya adalah mendorong juga universitas supaya naik kelas ikut Liga 3 supaya anak-anak ini ada progresnya. Tak lihat tadi rekam jejaknya dari coach, selalu divisi 1 juara, divisi 2 juara, balik lagi saya divisi 1 juara. Lah kalau hanya juara di level-level itu kapan kita ini mau berbicara secara nasional? Oke, kita mainkan. Ikut tahun depan atau maaf tahun ini ikut Liga 3. Nanti untuk wilayah di wilayah Asprof Jawa Tengah. Saya akan dorong universitas supaya ikut kompetisi itu karena muara jenjang prestasi anak-anak itu adalah naik level. Ya, harapan saya begitu, Mbak. Jadi saya berharap betul supaya PSUSM ini naik kelas ke Liga 3. Tapi kalau nanti sudah habis Liga 3 mau ke regional dan nasional, kalau ada pelanggaran disiplin nanti jatuhnya ke meja saya. Ya, karena saya di komite disiplin. Tapi kalau masih di level Jawa Tengah, nanti yang menghukum setiap pelanggaran jatuhnya di Pandis, panitia disiplin. Kita hanya supervisi aja bantu. Nah, saya ikut bantu nanti pada saat harus edukasi terkait bagaimana teknik supaya nanti tidak kena pelanggaran dan sebagainya. Boleh nanti Coach Jafrir kapan ada sesi latihan kita diundang, saya bisa ngomong sama anak-anak semua. Jadi mungkin itu sumbangsi saya yang bisa kita lakukan buat USM. Tetap USM harus tumbuh berkembang, syukur menjadi tolok ukur kampus berprestasi di bidang olahraga. Ya, itu terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Khairul. USM Jaya, USM Jaya, USM Jaya. Selanjutnya kepada Bapak Endi Indarto, harapan kepada masyarakat sendiri dalam menyebarluaskan, membantu media dalam menyebarluaskan berita mengenai sepak bola, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Itu juga seperti yang dikatakan Pak Khairul tadi ya. Kalau kita ambil contoh saja USM, kalau USM otomatis berprestasi pasti akan kita push seperti itu Mbak. Jadi saya sepakat dengan Pak Dovir, Pak Khairul, dengan Mas Dewa bahwa USM harus naik kelas, naik kasta itu. Karena di Semarang kan sudah nggak ada lawannya ya Mas Dovir. Jadi saya kira sekarang kuncinya adalah USM harus, karena kemarin sudah mencoba di Liga 3 belum berhasil, saya kira perlu dicoba lagi. Siapa tahu Liga 3 masuk, kemudian lolos Jawa Tengah dan kalau ke regional terus bisa promosi ya nanti ya.
Kalau bisa promosi ke Liga 2 saya kira itu akan sangat baik karena akan memacu universitas-universitas lain, Mbak. Karena di sini ada universitas seperti UNES, kemudian Undip, tapi sepak bolanya gaungnya lebih tinggi di USM. Saya kira kalau USM nanti berani naik kasta, tentu saja harus punya modal. Saya kira kalau modal pemain sudah cukup, nggih. Jadi mungkin modal yang lain mungkin dana. Karena kalau pemain tidak usah dibayar tapi lewat beasiswa. Dan pelatihnya kan top ini. Saya pernah ngeliput beliaunya waktu masih jadi pemain dulu. Aslinya Jember ya kalau nggak salah. Itu Mbak. Terima kasih Bapak Edi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, terakhir harapan dari Coach Dovir sendiri untuk PSUSM ke depannya. Kalau harapan cukup tinggi Mbak, kalau saya Mbak. Kalau saya mau cerita itu, sebetulnya saya itu produk dari antar mahasiswa dulu Pak, tahun 90 ya. Jadi saya itu juara nasional antar mahasiswa Pak Akhiril, Pomnas, waktu itu final sama Jakarta, kita juara, kemudian mewakili Indonesia ke Pomnas ASEAN. Alhamdulillah kita kalah lawan Thailand Pak, sekali lagi lawannya memang Thailand gitu Pak. Jadi kalah 2-1 waktu itu, kita juara 2. Habis pulang dari Malaysia, alhamdulillah Pak, ada panggilan dari PSIS. Jadi karena waktu orang 90 itu pikirannya cuman nggak seperti Mas Dewa sekarang. Kalau kontrak udah besar sekali sekarang. Kalau dulu itu cuman kalau saya bisa cerita itu, kamu mau jadi pegawai enggak? Wah itu. Makanya waktu itu ada tawaran seperti itu, saya datang ke Semarang. Tahun 93 Pak. Sehingga saya direkrut PSIS, main 1 musim kemudian diangkat jadi pegawai PDAM sampai sekarang. Kan 2 tahun lagi pensiun Pak Khairil. Itu saya syukuri. Jadi kalau sekarang, kalau saya hidup sekarang mungkin nggak mau jadi pegawai, cari duit besar mungkin seperti itu. Tapi semuanya itu perjalanan. Jadi ada perkembangan baik dari sepak bola Indonesia, karena saya melihat sepak bola Indonesia sekarang itu sudah tidak seperti dulu hanya fanatisme aja, tapi sekarang jadi industri kalau nggak salah Pak Khairil ya. Industri, jadi memang semuanya itu ya kayak industri kalau kita buat perusahaan. Kalau saya melihat ini ada beberapa klub yang sudah mengarah ke industri, termasuk Bali United, kemudian Persib Bandung, kemudian ini PSIS kayaknya. Ini mengarah ke industri semuanya dari sponsorship, Mbak. Kalau sudah industri itu sudah regulasinya sudah berjalan seperti itu. Jadi harapan saya untuk PSUSM ke depan itu, kenapa saya bilang naik kasta ya, kalau bisa PSUSM jadi industri lagi. Jadi bukan PSUSM nanti yang membiayai, tapi dari sponsor-sponsor itu tinggal merangkul dari beberapa media yang harus kita sosialisasikan. Jadi aku yakin ke depan PSUSM akan dikenal bukan hanya di Jawa Tengah tapi di nasional, bahwa satu kampus punya klub profesional. Wah luar biasa itu, baru satu-satunya kampus yang punya klub profesional. Ya kita berangkatnya dari Liga 3. Liga 3 itu kan semi pro lah. Jadi harapan saya kalau udah naik yang bikin mahal itu kalau udah Liga 2 Mbak. Liga 2 itu mahal sekali, seperti akuisisi dari Atta Halilintar. Itu kan dari Pati kemarin yang Safin kalau nggak salah. Itu dibeli Atta itu, wah itu enggak tahu uangnya miliaran itu berapa itu. Itu besar sekali. Jadi harapan saya PSUSM bisa mengelola itu ke depan. Jadi saya tetap akan komit karena kecintaan saya di PSUSM itu karena punya modal di sini itu. Modalnya besar sekali. Jadi saya enggak kesulitan mencari pemain-pemain berkualitas. Dia datang sendiri, Mbak. Datang sendiri. Karena ya itu gulanya itu ya dari beasiswa itu seperti itu. Jadi kita juga membina dari segi akademisnya, pendidikan. Karena saya kalau di lapangan itu
Saya marah kalau anak-anak itu, kalau saya informasi dari manajemen, Pak ini anak ini, pemain ini nilainya seperti ini, saya panggil anak itu. Kenapa kuliahmu sampai untuk nilai seperti ini, kan seperti itu. Wis gak tahu latihan, nilai elek, kan seperti itu, wis gak cetha wis. Jadi itu marahnya saya karena dua sisi itu menurut saya penting. Saya juga akan beri saran kepada Dewa, ojo bingung, saya minta kuliahnya terus dirampung karena di situ ono Pak Khairil wis toh di backup tenang wae. Apa malah fakultas hukum toh? Nah iya itu. Pokoknya sampai rampung karena ini ada pengalaman dari pemain saya yang namanya Gilang. Dulu itu angkatannya Randy ya kalau nggak salah. Itu dulu hebat Pak waktu di Berlian. Ya angkatannya ya Ricky Fajrin dan David Maulana. Dulu waktu saya di Berlian itu luar biasa Pak, dia pemain hebat. Saya yakin dia akan menjadi pemain seperti Ricky Fajrin, David. Tapi nyatanya enggak. Justru hebatnya itu karena lulus dari USM, dia dapat panggilan kerja di Jakarta. Sekarang dia hebat di Jakarta Pak. Jadi itu pengalaman saya, kenapa saya bilang masih dua sisi itu hal yang penting, akademis dan sepak bolanya. Karena sepak bola itu jangan terlalu kamu pure, terlalu mencintai berlebihan. Jenenge wong bal-balan ini kadang-kadang ono keselione sidik, tapi akademismu tetap itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan Dewa bisa mengiyakan itu. Jadi jangan sampai wis sampai lulus. Kalau bisa S2 terus tidak masalah. Wis dijanjeni loh ya. Di situ akan buka apa Pak? Avokat Dewa. itu positif sekali. Saya rasa itu Mbak, kedepannya saya minta PSWN akan dikenal di regional dan nasional mungkin. Terima kasih. Amin. Berarti PR bagi kita semua ya Coach ya, baik dari kampus, pemain maupun media dan persatuan sepak bola lainnya untuk bersinergi bersama agar PSUSM bisa melaju ke tahap-tahap selanjutnya. Baik, terima kasih Coach Dovir, Bapak Khairul Anwar, Bapak Edi Indarto, dan Mas Dewangga. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun ada yang spesial dari sesi tanya jawab ini, dari setiap narasumber akan menyiapkan satu pertanyaan agar dijawab oleh peserta Pak, Mas. Bisa menyiapkan satu pertanyaan terlebih dahulu. Mereka yang, bagi teman-teman yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize. Door prize pada siang hari ini disponsori oleh Suara Merdeka Network, Identix Batik Tulis Indonesia, serta Expert Custom Jersey and Sportswear. Teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaan karena door prize yang akan dibagikan bisa dilihat di meja sana banyak sekali ya. Sudah mendapatkan pertanyaan ya teman-teman ya. Bapak Khairul, Bapak Edi, sudah ada pertanyaan yang akan dilontarkan kepada peserta? Iya, juga memberi pertanyaan Pak. Umum, mengenai materi yang disampaikan tadi juga bisa. Mungkin Coach Dovir sudah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Mas Dewangga mungkin? Mungkin sedikit pertanyaan ya untuk peserta. Jadi kalau bisa nanti angkat tangan. Tahun berapakah PSUSM ikut Liga 3? Iya, Mas bisa maju ke depan atau dari panitia acara memberikan mic ke depan? Oke, tunggu mic-nya ya Mas ya. Tahun berapa PSUSM? Tahun berapa? Tahun berapa PSUSM itu mengikuti Liga 3? Mengikuti Liga 3. Monggo Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Lutbudi dari Fakultas Ekonomi. Nah, ingin menjawab tahun berapa PSOSM ikut di Liga 3 itu tahun 2019. Apakah betul? 2019, betul Bapak? Betul sekali. Betul sekali. Bisa mendapatkan door prize akan diberikan oleh panitia. Selanjutnya, Mas Dewangga sudah ada pertanyaan? Waduh, senang sekali kayaknya pertanyaan menjebak ini. Oh, Bapak Khairul Anwar sepertinya sudah ada pertanyaan.
Siap-siap teman-teman, materinya bisa yang tadi sudah didengarkan bisa diimplementasikan dalam jawaban ya. Baik, lagi berdiskusi ini bisa teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaan untuk para narasumber kita pada sore hari ini. Baik. Saya itu diskusi sama pelatih supaya tidak salah. Karena saya pernah memberikan jersey salah satu klub Liga 1 kepada pemain PSUSM. Pertanyaannya saya sederhana. Siapa pemain terbaik PSUSM yang kemudian mendapatkan jersey dari PSIS Semarang? Ada yang bisa menjawab siapa pemain terbaik dari PSUSM yang mendapatkan jersey dari PSIS Semarang? Kayaknya Mas yang dari PSUSM ada yang bisa tuh tadi. Ada Itu yang mau... Mas Darmono itu panitia atau peserta itu ya? Aduh. Tapi bolehlah Mas Darmono karena bagaimanapun dia kan bagian dari PSUSM. Oh nggak mau dia, kasih kesempatan yang lain. Kayaknya ada yang berdiskusi di belakang itu Pak. Ya, siapa? Ada yang tahu? Mas-mas dari PSUSM yang pakai baju putih-putih? Ya. Atau mbak-mbaknya nih? Jadi kalau tidak ada yang jawab, berarti door prize kembali kepada yang memberi pertanyaan ya? Wah, ya. Bisa Pak, bisa. Sebelum waktunya habis. Oke, saya hitung sampai 3, nggak ada berarti ganti pertanyaan Pak. Tidak lulus. Oke. 1, 2. Oh ada di belakang Pak. Oke, ada yang angkat tangan. Ya silakan kasih mic Mas. Perkenalan diri dulu Mas, lalu jawabannya. Nama dari fakultas instansi mana? Nama saya Iqbal, Fakultas Hukum. Iqbal Fakultas Hukum semester berapa? Semester 2. Oh berarti adik kelasnya. Ya. Ya berarti pantas permainannya di bawahnya beliau ya. Ya. Oke. Terus Iqbal. Siapa? Namanya Sigit Pamuger. Sigit Pak. Betul, Bagaimana Pak? Coach? Betul, namanya Sigit ya. Terima kasih Mas, beri tepuk tangan. Jawabannya agak sulit ya, tapi bisa dijawab dengan baik. Selamat Mas. Selamat Mas Ibas, semoga selalu semangat dalam berlatih ya. Selanjutnya mungkin Mas Dewangga, Bapak Edi sambut. Mas Dewangga bisa. Sama saya diskusi sama Coach Dovir karena memang belum tahu siapa-siapa dan apanya di PSUSM. Satu pertanyaan, siapa pelatih kipernya PSUSM? Siapa pelatih kipernya PSUSM? Waduh, ini kalau PSUSM bisa semua jawab ini Mas. Mungkin yang non PSUSM nih bisa jawab. Di luar pemain PSUSM. Oke, mbaknya yang pakai kerudung hitam. Yang PSUSM enggak boleh jawab katanya Coach Dovir. Curang sekali nih. Oke Mbak, silakan menjawab. Perkenalkan, dari mana? Nama saya Etika Lumarisi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Jokowi Dodo. Jauh-jauh dari Salatiga. Siapa? Siapa Mas? Siapa Mbak? Joko Riwanto. Siapa? Joko Riwanto. Jokowi aman bener Coach? Bener Mas? Joko. Pak Joko. Joko Riwanto. Joko Riwanto. Bisa dideketin lagi mic-nya Mbak. Joko itu banyak. Joko Edan. Riwanto. Joko Susilo, apa Joko siapa? Joko Darwanto. Wah betul. Joko Dewanto. Baik betul ya Bapak ya, baik Coach. Bisa mendapatkan waduh dari Mas ganteng ini. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Pertanyaan terakhir dari narasumber, Bapak Edi Indarto. Pertanyaan yang sulit aja Pak. Ya, pertanyaannya sangat gampang tapi jangan dijawab anggota PSUSM. Pertanyaannya adalah siapakah manajer PSUSM sekarang? Siapa manajer PSUSM? Oh, mbaknya baju yang pakai kerudung pink, siapa Mbak? Monggo bisa diberikan mic-nya Mas. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cari Margita Rizky dari Fakultas Ekonomi. Jawabannya adalah Bapak Muhammad Junaidi.
Bapak Muhammad Junaidi, betul, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan juga merangkap sebagai Manajer PSUSM. Selamat Mbak mendapatkan door prize juga pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHMH. Permintaan khusus dari Bapak Khairul Anwar untuk bersama-sama dengan kita maju dan duduk bersama-sama berlima, Pak. Monggo Pak Jun, saya berdiri saja biar bisa mobilitas kemana-mana. Baik, karena Pak Jun sudah datang, mungkin Pak Jun langsung diberikan ini Pak, memberikan pertanyaan kepada peserta, satu pertanyaan saja. Keempat narasumber kita sudah memberikan, mungkin Pak Jun ingin memberikan. Baik, berdiri. Boleh napa-napa Pak? Kalau sampingan dengan saya, Pak Khairul curiga sama saya. Berdiri gak Pak? Mohon izin, saya harus ada acara di situ LDT sehingga Coach Dofir ini membantu saya. Tadi diminta pertanyaan ya, tapi sebelumnya tadi kita perkenalkan ya atlet-atlet kita yang kemudian kemarin berprestasi. Jadi kita itu membuktikan bahwa selama mereka itu ada di USM, mereka berprestasi, maka kemudian kita kasih penghargaan. Seperti itu. Artinya USM adalah gudangnya atlet berprestasi dan mahasiswa prestasi. Kita kasih aplaus untuk mahasiswa USM. Kita beri tepuk tangan. Nah, ada pertanyaan seperti ini ya. Siapa nama lengkap? Ada yang tahu? Siapa nama lengkap Coach Dofir? Ada yang tahu? Non PS USM ya, tidak boleh menjawab ya dari pemain PS USM. Mas yang baju merah tadi jadi. Mic-nya bisa diberikan dulu Mas. Plus titel sama bin-nya ya, bapaknya ya. Perkenalkan, nama saya Bima Fajar Santoso dari Fakultas Teknik. Untuk nama lengkap dari bapaknya Muhammad Dofir. Iya. Betul, Bapak Dofir, betul. Bin-nya siapa? Bin-nya siapa? Bin. Enggak tahu. Tahu gampang, bin bapaknya. Ya, terima kasih. Terima kasih, moga Mas bisa mendapatkan door prize pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari peserta. Apabila ada pertanyaan dapat memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Aturannya sederhana, hanya menyebutkan nama, NIM dan instansi. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya. Apakah ada yang sudah ada pertanyaan? Oke, dari Fakultas Hukum nih ada 2. Mas Teguh, monggo bisa berdiri. Mic-nya monggo Mas, ada di belakang itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Teguh dari Fakultas Hukum. Izin bertanya kepada Pak Khairul ya, selaku Komdis PSSI. Nah, pertanyaan saya terkait dengan bagaimana sih Pak, istilahnya batasan pemerintah terhadap sepak bola di Indonesia itu sendiri Pak, supaya di sini antara pemerintah dan PSSI itu gak adanya tumpang tindih kewenangan di situ. Karena ketika kita menilik daripada kewenangan dari PSSI adalah kewenangan yang memang terakomodir dalam sepak bola ataupun olahraga itu sendiri. Supaya terjadinya adanya istilahnya asas Lex Sportiva itu sendiri, yang dimana memang olahraga ini kan memiliki otonomi sendiri dalam penyelesaian perkara yang terjadi dalam bidang olahraga sendiri Pak, itu Pak. Simpelnya bagaimana sih kewenangan pemerintah itu dalam kewenangannya terhadap sepak bola di Indonesia, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Teguh. Bapak Khairul Anwar, langsung dijawab boleh langsung Pak. Oke, terima kasih. Ini pasti Fakultas Hukum karena pertanyaannya menyangkut kewenangan. Ya. Oke, kita rekan-rekan semuanya bahwa regulasi yang disusun oleh PSSI itu sebetulnya bersifat mandiri. Ya. Pemerintah punya aturan sendiri.
dia mengelola sesuai dengan batasannya beliau. Terkait mengenai proses perizinan dan lain sebagainya itu domainnya di eksekutif. Pada saat kemudian PSSI sudah mempunyai program merupakan kepanjangan tangan programnya dari FIFA, AFC, kemudian turun ke PSSI, programnya PSSI itu menyampaikan kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya kompetisi. Ya, pemerintah bersifat mengakomodir program, bukan tumpang tindih. Ya, jadi ini yang harus kita pahamkan. Sama seperti bulu tangkis, mereka juga mandiri. Nah, di konsep pembinaannya yang ini kadang-kadang pemerintah ikut masuk substansinya. Contoh, kalau kita bicara kompetisi level Liga 3 itu posisinya itu masih amatir, habis itu kompetisi Piala Suratin amatir, itu bisa dibiayai oleh pemerintah melalui hibah. Ya, ini potensi kewenangannya pemerintah di level-level itu. Pada saat kemudian tingkatnya sudah ke level profesional, pemerintah domainnya adalah menyangkut di perizinan. Sepanjang komunikasi PSSI dengan pemerintah dalam ini Kemenpora itu bagus, sebetulnya nggak ada yang namanya kewenangan tumpang tindih. Ya, jadi yang ini kita tangkapnya harus lebih utuh karena regulasinya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, pemerintah itu bersifat mewadahi program semua kegiatan olahraga, bukan cuma PSSI, olahraga yang lainnya, dan dia sifatnya memberikan perizinan untuk pelaksanaan semua kegiatannya. Jadi saya pikir tidak ada Mas yang namanya tumpang tindih perizinan, yang namanya tumpang tindih kewenangan, yang kemudian satu dan lainnya bisa mengunci sehingga kompetisi tidak berjalan, itu tidak ada. Yang ada, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Ya, kepentingan pemerintah membahagiakan masyarakat dengan adanya kompetisi, menghidupkan perekonomian masyarakat, itu kewajiban pemerintah dalam bentuk memberikan perizinan. PSSI melaksanakan programnya sendiri dengan menyusun kompetisi, regulasi-regulasinya disesuaikan dengan aturan yang diatur oleh FIFA, gradasinya ke AFC dan kemudian kepada PSSI. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi kalau yang selama ini dulu pada tahun-tahun periode kepemimpinan PSSI ada dua kepemimpinan dan sebagainya, memang pemerintah mengintervensi, sempat ramai dulu ya. Tapi itu pada saat itu tujuan pemerintah bagus, selesaikan konflikmu. Setelah kamu selesaikan, baru izin aku berikan. Ya, saya pikir itu jawabannya saling supporting, ya, saling supporting. Tidak ada yang namanya saling tumpang tindih kaitan kepentingan regulasinya, ya. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Khairul Anwar untuk jawabannya yang sungguh luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang sudah ingin memberikan pertanyaan? Mas yang di belakang terlebih dahulu bisa maju ke depan. Bisa berdiri, memperkenalkan diri, pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya. Cik, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Dewangga ya. Mumpung Mas Dewangga di sini, kita menilik teman setimnya dulu di Timnas dan juga teman setimnya di PSIS, Pratama Harhan, yang dimana dia sekarang bermain di Jepang. Pertanyaan saya, apakah dari Mas Dewangga secara pribadi itu ada harapan untuk bermain di luar negeri, dan kira-kira tim mana yang nantinya diharapkan dari Mas Dewangga yang bisa untuk Mas Dewangga main untuk mengembangkan bakatnya lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mumpung Mas Dewangga di sini nih, berarti sering banget jarang main ke kampus nih Mas. Boleh dong besok-besok main kampus lagi. Monggo Mas, pertanyaannya bisa dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan kali ini yang mengenai kepada saya sendiri untuk berkarir ke luar negeri. Yang pasti saya pribadi ingin bermain di luar negeri untuk meningkatkan skill saya, mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia juga, untuk memajukan timnas Indonesia. Pasti banyak plus minusnya juga di luar negeri. Mungkin kalau saya ke luar negeri, ya kalau ada perjanjian bisa bermain di kompetisinya, kemungkinan saya bisa ke luar negeri. Tergantung juga ke tim saya sendiri karena saya kan memiliki kontrak dan saya harus profesional pada tim saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dewangga, sudah terjawab ya Mas ya. Baik, kita melaju ke pertanyaan ketiga.
Monggo Mbak, di depan Mas Mbaknya pakai baju biru. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki dari UIN Wali Songo Semarang. Saya mau bertanya kepada Dewangga. Menurut kamu, apa sih yang mesti diperbaiki lagi? Menurut kamu, apa sih yang mesti diperbaiki lagi dari Timnas? Mengingatkan kemarin berhasil lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Itu terima kasih. Terima kasih Mbak, jauh-jauh dari UIN Wali Songo. Monggo Mas Dewangga bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih juga pertanyaan ini. Yang pasti Timnas Indonesia sudah banyak melakukan perubahan dari segi fisik, mungkin mental, karena kita punya pelatih yang sangat bagus, sangat mementingkan mental juga. Yang perlu diperbaiki, yang pasti saya pesan dari pelatih itu lebih ke passing, terus kontrolnya. Jadi di salah satu dua itu bisa membuat permainan sepak bola jadi lebih mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dewangga untuk jawabannya yang sungguh luar biasa juga. Kita kembali lagi kepada peserta, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman dari SMA, SMK yang ada di Semarang, atau mungkin dari PSUSM sendiri ingin memberikan pertanyaan atau saran, harapan, dan kritik? Ada? Baik, dari Mbak Baju Batik. Monggo Mas, bisa diberikan mic-nya, perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu pertanyaan ditujukan kepada siapa? Oke. Untuk pertanyaan saya berikan kepada Pak Edi Indarto selaku dari Suara Merdeka ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Berliani dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan bahwa peran media atau kanal pemberitaan ini kan salah satunya untuk membranding atau memberikan corak terhadap salah satu cabang olahraga, salah satunya olahraga sepak bola. Nah, sehingga olahraga tersebut itu kan akan menjadi terkenal. Nah, namun demikian media massa juga bisa memberikan citra yang kurang baik dalam masyarakat manakala pemberitaan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai atau budaya dalam olahraga tersebut. Dalam hal ini yang saya tanyakan itu bagaimana Suara Merdeka ini konsisten terhadap pemberitaan kabar olahraga yang menarik bagi masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mutiara dari Fakultas Hukum telah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini Pak. Monggo Bapak Edi Indarto. Terima kasih Mbak. Yang pertama tentunya kita dalam memberitakan khususnya sepak bola, tentu saja pemberitaannya harus berimbang, kemudian harus memenuhi unsur cover both side ya. Jadi sekalipun ada kasus pun itu harus diberitakan secara berimbang. Jadi kuncinya itu harus objektif Mbak. Jadi kalau misalnya sepak bola ada kasus kerusuhan ya kita bedah kerusuhannya itu yang memulai siapa, kemudian jadi seperti apa, kemudian secara regulasinya harus bagaimana, itu harus kita beritakan secara berimbang dan objektif. Itu kuncinya saya kira Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edi Indarto, jawabannya sudah menjawab ya Mbak Mutiara. Baik, mantap. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita pada hari ini? Oke, Mas dari PSUSM yang pakai baju putih-putih, silahkan berdiri. Sebutkan nama fakultas dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Fakultas Hukum. Saya mau nanya buat Pak Dovir ya. Coachnya sendiri nih Mas. Ini nanti visi misi kedepannya untuk PSUSM ini gimana Pak? Menurut Bapak Dovir sendiri. Terima kasih. Mantap, terima kasih pertanyaannya Mas. Pertanyaan ditujukan kepada Coach Dovir, monggo Coach. Nah Pak, ya. Terima kasih untuk
Mas Iqbal. Saya informasikan ya, ini salah satu pemain PSUSM. Dia agak istilahnya kalau saya bilang bukan ceriwis, tapi dia kritis. Dia sering debat sama saya, tapi ya memang seperti itu, saya suka sekali. Dia punya istilahnya mental bagus. Kalau saya bilang misi dan visi ke depan, ya harapan saya aja pemain PSUSM itu nanti secara akademis terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, prestasi bolanya juga, kalau saya bilang akademis kalau kamu raih dengan 4 tahun, kenapa harus 5 tahun? Kenapa harus 6 tahun? Berarti jalan akademis kamu juga nggak berjalan. Kemudian dengan prestasi bolamu, setelah lulus mau kemana? Karena nggak semua orang yang kuliah dia punya kemampuan bermain bola dengan bagus. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian di samping akademis kamu bagus, kamu diberi keahlian oleh Allah bermain bola dengan bagus. Mau dikemanakan itu kemampuan itu? Ya cari di Liga 3. Kalau kamu usianya udah mulai ya, bisa merambah ke Liga 3, mewarnai di situ, naik kelas lagi, Liga 2. Ya, kalau kamu hebat lagi ya Liga 1. Bisa nggak Pak dari Liga 1 ke Liga 3 ke Liga 1? Bisa, sangat bisa. Tergantung dari kali motivasi melakukan main. Selama itu kamu lakukan dengan baik, aku yakin. Jadi kalau obsesi kamu ditanya kepada pelatih, wah tinggi, obsesinya sangat tinggi pelatih. Nah, semua itu pelatih nggak bisa apa-apa kalau nggak disupport manajemen. Dalam hal ini PSUSM. Jadi saya juga pasukan istilahnya, siap menjembatani kalian, mengkondisikan dalam bentuk-bentuk latihan, memotivasi kalian. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ditunjang oleh manajerial dalam tim. Kalau manajerial tim itu udah komplit itu, pendanaan, kemudian apa yang disampaikan Pak Edi tadi, media sosial juga harus. Ya mungkin sedikit saya pertanyakan Pak Jun, apa di PSWS ada adminnya nggak Pak? Yang ada di media sosial, semua kegiatan PSUSM itu seharusnya di-upload di situ. Entah itu kalau bermain kalau di Instagram, kalau itu sangat membantu sekali apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Itu akan dikenal karena orang sekarang baca Instagram itu diklik PSUSM, wah udah muncul itu kegiatan-kegiatan latihannya. Ya mungkin itu menariknya di situ. Jadi harapannya semuanya itu terpulang karena pelatih pemain punya satu visi. Kalau manajemen enggak satu visi ya enggak bisa apa-apa kita. Jadi 3 faktor itu, pemain, pelatih, dan manajemen itu harus satu visi juga. Jadi mau dibawa kemana ini PSUSM arahnya? Kalau tadi yang didengung-dengungkan karena Pak Hori ini salah satu pencetus yang ingin PSUSM itu naik kelas, istilahnya seperti itu. Saya juga berterima kasih kepada Khalil. Jadi intinya pemain, pelatih sudah komit ke sana. Jadi harapan saya ke depan, visi dan misi ke depan itu, aku yakin PSUSM akan dikenal dan ya bukan hanya dikenal PSUSM-nya tapi prestasinya juga. Mungkin itu. Baik, terima kasih Coach untuk jawabannya pada siang hari ini. Sungguh visi dan misinya jauh ke depan ya Coach ya, untuk PSUSM yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, dari peserta masih ada door prize banyak sekali nih, masih tersisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini mbaknya yang baju coklat dulu, kerudung hitam, iya. Izin bertanya. Pertama, perkenalkan saya Anita Dwi Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan
bertanya kepada Mas Dewangga. Izin bertanya, tadi Coach Dovir menjelaskan bahwa walaupun menjadi pemain sepak bola yang sudah profesional, tetap harus mengutamakan pendidikan. Salah satunya beliau meminta Mas Dewangga untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Pertanyaannya, bagaimana cara Mas Dewangga membalanskan antara pendidikan dengan menjadi pemain sepak bola? Terima kasih. Baik. Gimana Mas Dewangga, sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri ya pasti di latihan kan pasti ada waktu luang. Jika ada jadwal kuliah mungkin kalau bisa ikut ya pasti ikut, karena pendidikan bukan paling nggak penting, pasti sangat penting buat saya sendiri, buat kehidupan ke depan nanti setelah pensiun saya di sepak bola itu mau kemana. Jadi saya tetap fokus ke pendidikan dan membagi waktu antara sepak bola dan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dewangga. Ada lagi? Oh, mbaknya dulu ya yang di depan ya Mas, yang belakang sabar dulu. Ladies first. Monggo Mbak. Perkenalkan, saya Fitria Sri Rahayu dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya untuk Mas Dewangga, berbicara mengenai pendidikan, bagaimana rencana Mas Dewangga ke depannya setelah lulus dari USM? Terima kasih. Terima kasih. Apa rencana Mas Dewangga ke depannya setelah lulus dari USM? Terima kasih. Yang pasti selesai dari USM ini tergantung, kalau misalnya masih lanjut sepak bola mungkin saya selesaikan di sepak bola sampai pensiun nanti. Kalau jeleknya mungkin saya nggak sepak bola, mungkin saya mau bisnis atau kerja di mana mungkin bisa. Oh, tidak mau membuka advokat nih Mas, seperti sarannya Pak Khairul Anwar, advokat dewa, atau mungkin jadi notaris. Oke, terima kasih Mas Dewangga, jadi akan tetap fokus dulu ke sepak bola ya Mas ya. Ada lagi mungkin Mas yang di belakang, dari PSUSM dari tadi semangat sekali nih kayaknya mau bertanya. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Yoga Alam, saya dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Dr. Muhammad Junaidi selaku manajer dari PSUSM. Ini saya mewakili suara teman-teman, kapan bisa ikut Liga 3 Bapak? Ini soalnya. Oke, terima kasih Mas. Menjadi pertanyaan ini Pak, kapan PSUSM akan mengikuti Liga 3? Iya, baik. Saya jawab ya, termasuk tadi yang pertanyaan untuk Pak Dovir tadi. Padahal tiap hari itu ketemu Pak Dovir, bisa-bisanya tanya dalam forum seperti ini. Itu kan kemudian itu nodong alias ngerjani Pak Dovir ya. Jadi yang pertama satu hal seperti ini. Kami di USM hari ini itu kan launching jersey, itu kan tidak terbiasa ya. Dalam sejarahnya itu baru kali ini ada launching jersey. Kerjasama dengan Suara Merdeka, bahkan ada Pak Bimret seperti itu. Kemudian juga kita datangkan Mas Khairul sebagai komisi disiplin. Beliau juga alumni ya, pendirian Fakultas Hukum pertama, karena atlet kita itu banyak pilihnya Fakultas Hukum. Mungkin Fakultas Hukum fakultas favorit ya, gara-gara gampang seperti itu ya. Padahal sulit loh ya. Ya, tanya aja si Teguh, sulitnya minta ampun gitu ya. Tapi kemudian banyak pilihan-pilihan ke Fakultas Hukum, tapi tidak apa-apa, fakultas lain juga terpilih seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan, bahwa di USM itu adalah gudangnya atlet. Ya, kita tidak punya fakultas olahraga, tapi dalam catatannya, dalam sejarahnya, kita bisa melebihi kampus-kampus lain yang punya fakultas olahraga. Saya tidak perlu menyebut ya, karena itu bagian daripada etika. Ya, lebih dari itu semua. Maka di sini ada anak SMA kalau kemudian kuliahnya di USM salah pilih seperti itu. Gitu ya. Ini yang masuk SMA di sini mau kuliah di USM kan? Dipertimbangkan ya. Harus seperti itu. Nah, ini ada Mbak siapa Mbak? Gaby Pak. Mbak Dewi ya. Iya, Gaby. Mbak Dewi ini pemenang lomba apa itu Mbak dulu Mbak? Pil Pemapres nomor 3, terus di Boyola di apa? 3 Pak. Di Salatiga itu jadi apa? Duta Wisata. Dari Duta Wisata ya. Kita kasih aplaus untuk Mbak Dewi ya. Ya, kelihatan kemarin
Beliau itu kalau adik-adik sekalian ya, rekan-rekan sekalian ke kereta api, stasiun kereta api, pasti dengar suaranya. Karena terakhir beliau kerja sebagai yang manggil itu namanya apa Mbak? Announcer Pak. Announcer ya, manggil waktunya berangkat itu Mbak Dewi seperti itu. Ya, makanya suaranya saya ketanyakan, "Loh Mbak, saya kok pernah dengar suaranya di mana? Di stasiun kereta api." Itu. Jadi kita ingin USM ini terus berkembang ya. Ada Mas Dewangga ini salah satunya. Atlet kita itu tidak hanya kemudian atlet tanpa binaan. Semua dibina terus sampai terakhir. Bahkan mereka itu mendapatkan beasiswa. Ya, tanya aja yang paling belakang bajunya putih-putih itu. Yang ganteng-ganteng seperti itu ya. Ganteng saya kayaknya. Sama Mas Koirul ya Mas. Ya, jadi kita bina sedemikian rupa mereka di bawah naungan Pak Dovir. Kalau tadi ada harapan visi misi ke depannya apa? Setelah launching jersey ini, kita berharap ini bagian daripada komunikasi publik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ke depannya kita masuk tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya apa? Kita bisa masuk nanti ya Liga 3. Ya, paling tidak pada bulan-bulan ini ke depan nanti kita mau diajak tanding dengan Liga Santri Kabupaten Demak. Ya, mereka Kabupaten Demak mau ikut Liga Santri, kita mau diajak tanding. Itu bagian daripada upaya kita membranding ya, bahwa PSUSM ini bukan hanya hadir sebagai juara Liga 1 Ascot. Karena kemarin ada adik-adik sekalian yang pemain Liga 1 Ascot itu ngomong sama saya, "Pak, bosen menang terus di Liga 1 Ascot," sampai kayak gitu. Sampai bosennya itu berulang-ulang kali, "Pak, bosen menang terus seperti itu, menang kok bosen." Ya, pinginnya apa? Pinginnya naik strata seperti itu, Liga 3. Tapi potensinya ya harus kita kembangkan sebagaimana Coach Dovir tadi yang disampaikan, ya, sosialisasi harus diteruskan terus-menerus. Saya paling tidak background itu sama saya Mas Koirul. Saya lawyer, advokat, saya dosen seperti itu. Saya baru pegang PSUSM itu berapa bulan Coach Dovir? Belum ada. Belum aja. Belum aja 6 bulan. Mungkin 4 bulanan ya, 3 bulanan, 4 bulanan. Ya, 3 bulan, 4 bulan saya pegang ini semua. Tapi saya berharap ya dengan dukungan Pak Khairul, dengan dukungan Pak Edi seperti itu, Mas Dewangga ya, teman-teman coach juga sama semua ya, manajemen PSUSM, kita jangan hanya kemudian atlet itu berhenti menjadi mahasiswa kemudian atlet PSUSM, tapi mereka nanti dapat berkontribusi melahirkan atlet-atlet yang lain. Dulu pernah deh, kita itu pernah Liga 3 kalau nggak salah 2019 kita pernah masuk Liga 3 seperti itu. Kita mengulang itu semua pinginnya, tapi ini berproses, kita siapkan semua. Mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tentunya, sehingga kemudian PSUSM lebih maju pada masa yang akan datang. Saya pikir itu Mbak. Terima kasih Bapak Junaidi untuk jawaban terjawab ya Mas ya. Meskipun tidak memberikan tanggal, ini masih diupayakan untuk memberikan terbaik untuk PSUSM. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada door prize lagi? Masih ada 4 lagi. Ada 4 pertanyaan lagi yang akan dijawab. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan dari para peserta? Mas yang baju merah tadi nggak jadi tanya? Oh, udah dijawab. Oke. Ada lagi? Atau kalau tidak ada, saya yang akan memberikan pertanyaan nih untuk menghabiskan door prize kita pada siang hari ini. Oke, Mbak baju hitam. Monggo Mas bisa diberikan. Bisa menyebutkan nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaan. Terima kasih. Saya Yustika dari UIN Salatiga. Saya mau bertanya kepada Mas Dewangga. Ini sebagai pemain, bagaimana soal adaptasi pemain selama pemusatan latihan, dan menurut Anda lawan di Piala Asia pada kali ini itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Mas Dewangga bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Untuk adaptasi kita lihat dulu mungkin ya di mana kita akan bertanding. Bisa jadi kita di musim dingin atau musim panas, jadi kita harus adaptasi di cuacanya terlebih dahulu, kemudian ke lapangannya gimana ratanya atau tidaknya lapangan, dan untuk lawan pastinya
taulah ada Jepang, ada Korea, ada Iran yang menurut saya itu adalah negara-negara yang udah sangat maju, ada Australia. Jadi kita harus persiapkan yang sangat matang, sangat kuat demi bisa bersaing di Piala Asia nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sudah terjawab Mbak? Atau masih ada belum terjawab? Sudah, oke sudah. Terima kasih Mas Dewangga. Baik, masih tersisa 3 door prize nih teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? 3 pertanyaan terakhir akan saya memberikan untuk teman-teman semua. Sudah nggih? Tidak ada? Baik. Untuk 3 door prize terakhir saya akan memberikan kuis dalam bentuk pertanyaan. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan saja, sebutkan nama dan jawabannya. Untuk yang pertama nih, tanggal berapa, apa TTL dari Mas Dewangga? Ada yang bisa jawab tempat, tanggal, dan lahir dari Mas Dewangga? Waduh, Mbak Mutiara lagi? Oke, monggo. Gak apa-apa ya Bapak Panitia, Bapak Ibu Panitia yang sudah memberikan pertanyaan untuk menjawab. Untuk tempat tanggal lahirnya Mas Dewangga itu di Semarang, terus tanggal 28 Juni tahun 2021, tahun 2021. Bisa diulangi Mbak, bisa diulangi. Ya, TTL-nya itu kan Semarang, 28 Juni 2001. Betul Mas? Betul sekali, monggo bisa mendapatkan goodie bag. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua kita langsung saja ya, kita habiskan sekalian. Dalam paparan yang disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar tadi menyebutkan beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum USM. Namun pertanyaannya, alumni angkatan berapa? Ada yang masih ingat alumni Oke, Mbak baju merah duluan ini mendengarkan secara luar biasa ya tadi ya. Monggo bisa berdiri Mbak, memperkenalkan diri. Bapak Khairul Anwar merupakan alumni Fakultas Hukum tahun berapa? Dipencet dulu Mbak ya. Bapak Khairul Anwar, alumni Fakultas Hukum USM tahun 1994. Betul Bapak? Ya betul, angkatan tahun 1994. Mendapatkan muk cantik. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Sudah semua? Untuk pertanyaan terakhir adalah tahun berapa PSUSM dan Instagram PSUSM. Tahun berapa PSUSM terbentuk sekaligus apa Instagram dari PSUSM? Ada yang bisa menjawab? Non PSUSM ya, dari mas-mas yang baju putih dilarang memberikan jawaban. Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan oleh Coach Dovir loh. Tidak ada jawaban? Oke, untuk Instagramnya saja berarti ya. Mas baju biru dulu, monggo Mas. Bisa memberikan jawaban. Cek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nur Budi dari Fakultas Ekonomi. Untuk Instagram dari PSUSM itu ps.usm. Betul Mas PSUSM? ps.usm, betul. Terima kasih Mas. Di follow dulu loh, jangan cuma dicari loh, di follow dulu ya. Buat teman-teman juga bisa di follow Instagram USM_Jaya dan Instagram PSUSM ps.usm. Terima kasih, door prize sudah habis ya teman Bapak Ibu panitia acara. Tidak terlihat dari sini. Sudah habis, baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita masuk ke sesi foto terlebih dahulu kepada para narasumber, Bapak Pak Jun, Bapak Edi, Bapak Khairul Anwar, Coach Dovir, serta Mas Dewangga bisa berkumpul di tengah bersama-sama. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Nggih, monggo Pak, di tengah niki. Mungkin dari tim media bisa mengarahkan. Ya,
lihat ke tengah, lihat kamera, 1, 2, 3. Gaya bebas Bapak. Iya, mungkin gaya USM Jaya bisa sekali lagi. Oh, monggo Bapak bisa sekalian ikut untuk mengikuti sesi foto bersama. Sekaligus untuk para jajaran coach dari PSUSM juga. Sembari foto bersama, saya mengumumkan sekali lagi acara pada hari ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari para sponsor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka Network, Expert Custom Jersey and Sportswear, dan Identix Batik Tulis Indonesia yang juga menjadi sponsor untuk door prize kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sudah Bapak atau? Oke. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak bisa kembali untuk duduk kembali di bawah. Kita akan menutup acara pada sore hari ini. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk para narasumber kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Junaidi selaku WR3 USM, Bapak Khairul Anwar selaku Komdis PSSI, Bapak Edi Indarto sebagai Wapemret Suara Merdeka, dan bintang tamu kita Mas Dewangga tentunya Coach Dovir selaku Coach pelatih dari PSUSM. Kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Terima kasih telah datang pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.